Assalamualaikum. Maaf Bib, tanya kenapa ya saya jual tanah peninggalan almarhum ibu saya nggak laku-laku. Padahal banyak yang nengok, tapi cuma nengok aja. Mohon dibalas lewat PT, terima kasih. Oke kakak, saya sudah lihat foto kamu dan saya sudah lihat diri kamu seperti itu. Waalaikumsalam. Begini kak, ini saran dari saya. Kalau diterima silahkan, kalau enggak ya nggak ada masalah. Yang pertama kak, harta orang tua ya. Harta orang tua itu sebenarnya untuk apa dijual? Kalau bukan terjadi perselisihan. Contoh, mungkin kakak saudara ada 5 orang ya. Mungkin dari 5 orang ini ada 3 ataupun 2 yang ingin tanah peninggalan orang tua itu segera dibagi. Nah, oke, kalau itu saya harap maklum. Nah, tapi kalau kakak ada duit, bolehlah kakak yang mengambil, membayari ke saudara-saudara kakak, agar tanah itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Itu maksud saya, ya. Nah, 2, kalau memang dasarnya tanah itu dijual hanya untuk memutarkan bisnis, hanya untuk membeli yang baru, ingat, kerugiannya besar. Satu, sistem ekonomi sekarang ini mulai dari tahun 2005, 2025, 2026, 2027 itu tetap hancur. Jadi percuma Anda jual sesuatu, peninggalan harta benda di rumah untuk berhayalan membuka usaha baru dan iming-iming nanti dari modal penjualan rumah ataupun tanah ataupun mobil atau apapun perhiasan ya bisa nanti diganti oleh usaha. Belum tentu, pikir-pikir dulu ya. Nah, terus juga andai kalaupun kakak mau membuka eh, usaha, bukalah usaha yang dimana notabennya tidak berhutang. Satu, tidak pinjam. Satu, tidak ke koperasi. Satu, tidak menjual aset yang ada. Satu. Nah, terus bagaimana Bib? Ingat kak, kenapa orang-orang kaya itu selalu berbicara kalau mau sukses itu butuh waktu ya 10 tahun sampai dengan 20 tahun kak. Menurut pengalaman orang-orang yang sudah sukses kak, ya dia harus butuh waktu 10 sampai 20 tahun untuk menjadi orang sukses kak. Kenapa? Karena untuk mengumpulkan modal dari hasil buruh harian, makan gaji, kerja sebagai karyawan atau apapun itu jenisnya, untuk menabung dan membuka satu usaha itu memang lama kak. Saya katakan sekali lagi, 10 sampai 20 tahun menurut pengalaman di lapangan seperti itu kak, untuk bisa sukses seperti itu. Jadi orang yang membuka usaha atau apapun nantinya, hasil dari jual tanah, hasil dari pemberian orang tua, ketika ini goyang ekonomi perusahaan atau usaha mikro ataupun menengah ke atas, dia nggak bisa ngapa-ngapain kak. Karena kenapa? Dia nggak punya kemampuan merintis dari nol, itu dia nggak punya kemampuan. Kita boleh contoh deh, ada orang di luar sana ya punya usaha bakso, yang awalnya dia buka usaha bakso gorengan di emper-emperan kaki lima ya, pinggir-pinggir trotoar, jalan atau apapun. Ketika dia sudah mungkin berjualan 10 tahun bahkan lebih ya, dia sudah bisa sewa ruko ataupun membeli ruko untuk tempat usaha yang layak begitu. Jadi semua butuh proses kak. Nah, tapi kembali ke permasalahan kita di awal lagi ya, untuk apa jual tanah orang tua ya? Biarlah tanah orang tua itu menjadi kenangan nantinya. Biarlah tanah orang tua itu nantinya menjadi tempatnya titik kumpul ketika hari lebaran, tahun baru, Natal ataupun berpuasa, untuk saudara-saudara kandung, baik sepupu, baik tetangga jiran. Ada yang diceritakan kak, ada yang dibahas masa kecil ya. Jangan seperti saya ini, tidak ada yang dibahas. Kenapa? Karena tidak punya harta seperti itu.
harta peninggalan orang tua tidak ada, peninggalan dari bapak tidak ada, ibu, kakek, nenek nggak ada. Jadi nggak ada yang dibahas dan tidak ada juga teman yang untuk ngumpul di kampung. Nah, notabene saya tinggal di perantauan, Kak. Maka teman-teman saya yang saya ingat itu hanya teman-teman saya awal saya pergi ke perantauan itu tahun 2007 sampai sekarang ini seperti itu. Jadi buat kakak janganlah. Nah, terus kakak tanya tadi, Bib, kenapa ya saya jual tanah saya itu susah lakunya? Oke, Kak, saya ataupun orang-orang lain di luar saya, nah, banyak yang suka berinvestasi di bidang tanah ataupun bangunan dan tanah, ya. Seperti itu. Kenapa? Karena jelas. Tapi kebanyakan kami ini kalau membeli rumah-rumah seperti itu atau tanah, itu kami maunya harganya itu murah. Contoh ini pasaran tanah 500 juta, kami maunya 300, Kak. Kenapa? Karena kami mau investasi, Kak, bukan kami mau gunakan. Artinya, adapun tanah ini kami hanya beli, biarin, ya nggak digunain, gitu. Jadi, kalau kita beli dengan harga tinggi, sayang sekali. Makanya, orang-orang yang berduit itu menunggu orang yang kepepet. Ya, kalau bahasanya kepepet, kebutuhan, butuh banget. Jadi dia jual murah. Ya itu tadi normalnya 500 juta dijual 300 juta. Oke, diambil. Kenapa diambil? Kenapa dia lebih baik pembeli itu ambil yang murah? Karena dia nggak pakai, Kak. Dia nggak memakai. Dia biarkan di situ. Nah, jadi kalau dia beli mahal, dia rugi. Pajaknya juga harus dibayar. Kan seperti itu. Tahu sendirilah negara ini. Gitu. Nah, jadi kenapa orang datang ke tempat kakak itu nggak mau beli tanah, melihat terus nggak jadi dibeli, dilihat nggak jadi beli? Itu tadi, Kak, lokasinya mungkin juga jadi kendala, nggak bagus, buka usaha di situ. Karena sekarang, Kak, apa-apa tanah itu yang dipikirkan orang usaha. Kira-kira kok saya buka usaha bagus, Kak. Walaupun nanti buka usaha itu belum tentu dia buka, bahkan mungkin nanti kalaupun buka 30 tahun lagi baru dia buka. Tapi yang jelas dia pikirkan planning untuk kedepannya. Makanya tanah-tanah yang tidak strategis tempatnya itu jarang orang mau. Yang kedua masalah harga. Kan saya katakan tadi, harganya 500 juta dia nggak mau beli, Kak. Turun 100 juta pun dia akan beli. Karena kenapa? Karena dia nggak, minimal dia setengah gitu atau 60% gitu. Ya, katakan 500 juta. Oke. Harga 300 juta saya ambil. Tapi kalau penuh dia nggak akan mau ambil. Kenapa? Rugi. Dia rugi, si pembeli itu merasa rugi. Kenapa rugi? Karena tanah itu nggak digunakan. Itulah hitung-hitungan orang-orang kaya, Kak. Karena kenapa? Tanah ini nggak saya gunakan, cuma jadi investasi. Harganya nanti berubah itu ketika 2-3 tahun ke depan. Jadi nggak mau. Gitu. Makanya jangan heran kenapa tanah itu susah laku. Karena pembelinya nggak butuh. Dia hanya mencoba-coba. Ya, mana tahu ya harganya murah, kakak jualnya keselip, kebutuh ya. Ya sudah dibeli. Tapi kalau dia itu butuh, ya berapapun sebenarnya dia beli. Kita boleh lihat lah, tanah yang strategis itu mahal 3 kali lipat dari tanah standar juga dibeli. Kenapa? Karena tempatnya strategis dan dia gunakan untuk usaha langsung. Sedangkan kebanyakan sekarang tidak, Kak. Gitu, tidak. Dia hanya coba-coba, kebetulan ada orang jual tanah. Berapa ya? Nggak tahu sih, kita coba-coba tanya yuk. Duitnya padahal cuma 150 juta, 200 juta, 300 juta gitu. Ya, tapi dia coba-coba, mana tahu cukup duitnya, kita beli, lokasi yang bagus ya kita beli. Kalau memang kurang 50 juta atau berapa nanti aku coba minjem gitu. Gitu, Kak. Jadi seperti itu, ini pengalaman saya sih gitu ya. Jadi jangan Kak berpikir aneh-aneh, jangan. Jangan berpikir aneh-aneh. Itu aja sih ya. Selamat pagi. Assalamualaikum tabe berataan.